Timnas Indonesia diprediksi lolos Piala Dunia 2026. Media Irak beri apresiasi Sintayong. KMSK DNZ kagum etos kerja wonderkid Timnas Indonesia. Hai, jumpa lagi di Gadis Bola yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Simak informasi selengkapnya berikut ini. Media asal Irak Football Gallery memprediksikan Timnas Indonesia bakal lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Tepatnya, Timnas Indonesia akan tergabung di grup F bersama dengan Argentina, Mesir, dan Spanyol. Dalam hal ini, media Irak itu menilai Garuda mampu merebut satu kursi dari total 8,5 tiket untuk wakil Asia di Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada. Dalam hal ini, kans Garuda pun cukup besar untuk mengukir sejarah yakni tampil di ajang Piala Dunia untuk pertama kali. Hal itu karena jumlah kuota perwakilan Asia telah ditambahkan oleh FIFA menjadi 48 tim. Dengan demikian, kuota tim Asia pun naik menjadi 8,5 tim. Timnas Indonesia pun saat ini tengah mengincar jatah tersebut. Terdekat, Timnas Indonesia sendiri akan melawan Vietnam dalam 2 laga secara beruntun. Pada pertemuan pertama, Timnas Indonesia bakal menjadi tim yang menjamu Vietnam di tanah air, tepatnya pada 21 Maret 2026. 5 hari setelahnya, Timnas Indonesia akan terbang ke Vietnam dan bermain di Maidin National Stadium. Kemenangan atas The Golden Star Warriors akan membuka peluang Garuda untuk lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Gelandang Vietnam Nguyen Huang Duc memandang remeh pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Ia mengatakan Jordi Amat CS tidak menakutkan. Padahal saat The Golden Star Warriors dibikin merana oleh skuad Garuda di Piala Asia 2023, sang pemain tidak tampil karena cedera ankle. Namun gelandang berusia 26 tahun ini sudah berani menyimpulkan Sandy Walsh dan kawan-kawan tidak menakutkan walau memiliki pengalaman di Eropa. Pemain berusia 26 tahun ini justru mengatakan bahwa pemain naturalisasi Timnas Indonesia bermain keras, tapi masih memiliki celah untuk dimanfaatkan. Faktanya menurut saya pemain-pemain naturalisasi ini tidak menakutkan. Mereka datang dari Eropa, Afrika atau Amerika, tapi mereka mungkin tidak punya kualitas terampil, tangguh dan komprehensif seperti pemain bagus dari benua itu. Pelatih Timnas Vietnam Philippe Troussier diketahui pulang ke Prancis usai gagal total di Piala Asia 2023. Philippe Troussier mengambil istirahat untuk bisa berkumpul bersama keluarga saat tekanan dari publik Vietnam datang secara bertubi-tubi. Bahkan setelah ini, Troussier pun dihadapkan sederet turnamen yang dinilai dapat menjadi penebus dosanya terhadap Vietnam, yakni Piala Dunia 2026 dan Piala AFF 2024. Pelatih berjuluk si penyihir putih itu harus membawa Vietnam memetik 2 kali kemenangan atas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Bukannya optimis dengan 2 laga itu, Troussier justru meninggalkan keresahan untuk publik Vietnam sendiri. Sebab pelatih berusia 68 tahun ini meninggalkan pesan yang cukup membingungkan. Di saat tekanan untuk mundur dari kursi pelatih Vietnam gencar menyerangnya, ex-pelatih Timnas Jepang dan Qatar ini meminta kepada publik Vietnam untuk tetap memberi kritikan kepada skuad The Golden Star Warriors jika tampil buruk. Dikonfirmasi dari laman dari Balta, Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam didaftarkan dalam skuad Port FC untuk putaran kedua Revo Thai League atau Liga 1 Thailand musim 2023-2024. Asnawi Mangkualam sendiri langsung bersiap untuk laga pembuka putaran kedua Liga Thailand ini. Saat itu Port FC bakal menantang Polistero Sasana, di mana laga tersebut bakal dilangsungkan pada 11 Februari pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Asnawi Mangkualam sendiri punya kesempatan emas untuk langsung mencatatkan debutnya. Perlu diketahui dengan bergabungnya Asnawi ke Port FC tentunya menarik perhatian beberapa pihak termasuk media-media negara Thailand. Salah satu media tersebut membeberkan 3 manfaat yang akan didapat klub yang dimiliki oleh Madampa. Pertama, Asnawi Mangkualam dianggap sebagai sosok yang sudah melewati tahap rising star, apalagi umurnya masih 24 tahun. Selain itu, datangnya kapten termuda di Piala Asia 2023 ini, menurut TH Sport tentunya membuat semakin ketat tim. KMSK DNZ merasa kagum dengan kerja keras Marcelino Ferdinand. Pasalnya usai memperkuat Timnas Indonesia di Piala Asia 2023, ia langsung tampil bersama klubnya.
Secara khusus, KMSK mengunggah 5 foto dan 1 video tentang Marcelino Ferdinand saat menghadapi klub Brugge dalam lanjutan pertandingan Divisi 2 Liga Belgia 2023-2024, yakni pada hari Sabtu kemarin. Mantan gelandang Persebaya Surabaya itu masuk pada menit ke-80 menggantikan Guillaume de Schrijver. Dalam laga tersebut, KMSK berhasil meraih kemenangan melalui gol bunuh diri dari Jado Williams pada menit 71. Hasil positif tersebut membuat The Tigers menempati posisi kedua klasemen usai mengumpulkan 38 poin dari 20 pertandingan. Meski tidak mendapatkan banyak menit bermain, namun KMSK memberikan pujian atas kerja keras Marcelino Ferdinand. Seperti yang diketahui, pelatih Timnas Indonesia Sintayong sukses mencetak sejarah bersama skuad Garuda di Piala Asia kemarin. Untuk itu, ini menjadi pertama kalinya skuad Garuda lolos ke babak 16 besar. Keberhasilan Timnas Indonesia ini pun membuat banyak pihak memberi dukungan kepada pelatih berusia 53 tahun ini. Tak terkecuali La Grande Indonesia yang mengapresiasi Sintayong karena telah berhasil membawa Timnas Indonesia mencetak sejarah. Tak tanggung-tanggung, La Grande Indonesia memasang spanduk raksasa bergambar wajah Sintayong. Spanduk itu tentu dibarengi juga dengan tulisan besar yakni History Maker alias pembuat sejarah. Spanduk besar yang memperlihatkan wajah Sintayong itu terlihat jelas di salah satu jembatan penyeberangan orang atau JPO di Jakarta. La Grande Indonesia pun menunjukkan apresiasi ini dengan mengunggah video yang memperlihatkan spanduk tersebut di Instagram mereka. Dalam unggahan ini, La Grande Indonesia mengucapkan terima kasih kepada mantan pelatih Timnas Korea Selatan tersebut. Media Vietnam Bom Boy membocorkan gaji Sintayong jika memperpanjang kontrak di Timnas Indonesia hingga 2027. Bom Boy mengatakan Sintayong bakal menerima 1,5 juta US dollar atau setara dengan 23,6 miliar rupiah per tahunnya. Entah dari mana Bom Boy mendapatkan kabar di atas. Namun jika kabar ini benar adanya, itu berarti Sintayong mengalami kenaikan gaji sebesar 500.000 US dollar per tahun. Sebab Sintayong saat ini memiliki gaji sebesar 1 juta US dollar atau sekitar 15,7 miliar rupiah per tahun. Sintayong sendiri memang berpeluang menerima perpanjangan kontrak terlepas dari pencapaian Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 nanti. Namun demikian, Ketum PSSI Erick Thohir tetap meminta kepada Sintayong untuk mengantarkan Timnas Indonesia U23 untuk lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024. Uniknya, Sintayong justru menaikkan targetnya sendiri menjadi lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024. Hanya saja target itu baru berani dicapai oleh Sintayong jika memang Timnas Indonesia U23 diperkuat oleh pemain-pemain abroad alias pesepak bola yang merumput di luar negeri.